Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Herb Subono Arif dari Forum News Network. Saya yakin sampai pagi ini di grup-grup percakapan dan obrolan di warung kopi itu masih membahas debat antara para kandidat calon presiden tadi malam ya yang diselenggarakan oleh KPU. Jadi merupakan debat yang kedua. Memang sangat seru ya tadi malam itu. Tapi sebelum saya ajak Anda memperbincangkan dan menyimak kembali perdebatan tadi malam, saya ingin menyampaikan satu kabar, yakni ini channel Tunjuk Poin. Ini adalah salah satu channel dari Forum News Network yang menggunakan bahasa Jawa, khususnya Jawa Timuran itu nggak tahu itu di take down atau dibajak, pokoknya tiba-tiba menghilang begitu saja dari channel YouTube. Dan karena itu ya kita menganggap bahwa ini merupakan bagian dari meningkatnya tensi politik menjelang Pilpres. Karena ternyata bukan hanya Tunjuk Poin yang menghilang, ada akun yang dimiliki oleh relawan Anies, Suara Amin itu juga hilang dari channel YouTube. Sementara ada juga satu konten dari Hersubono Point itu juga di take down oleh YouTube karena dilaporkan katanya melanggar regulasi dari YouTube. Padahal sebenarnya ya seperti biasa kan Anda tahu saya tidak pernah menayangkan kekerasan, seksual dan nudity atau ketelanjangan. Tapi begitulah yang terjadi. Tapi saya berharap teman-teman dari viewer Hersubono Point maupun Forum News Network untuk membantu lagi karena kami sudah menyiapkan lagi akun baru Tunjuk Poin. Ini di sini ya. Silahkan Anda subscribe di sini. Ini bantuan Anda sangat kami butuhkan ini karena penting sekali ini menjelang pemilu ini, menjelang Pilpres ini kanal-kanal yang tetap bersikap kritis dan independen ya dalam menyikapi berbagai kecurangan yang akan dilakukan oleh rezim penguasa ini. Oke, terima kasih atas bantuan Anda ya. Nah, saya ajak Anda untuk kembali berbincang tentang debat tadi malam. Seperti sudah banyak diprediksi, Anies itu akan kembali memenangkan debat kedua calon presiden. Namun sungguh tidak terduga itu ternyata Prabowo kali ini kembali benar-benar tidak berkutik dan kembali lagi terpancing emosinya. Jadi kalah debat lagi, emosi lagi. Tidak heran bila netizen memberi sentimen negatif yang sangat tinggi terhadap Prabowo. Beda dengan Anies yang mendapat sentimen positif tertinggi dan Ganjar Pranowo itu berada di urutan kedua Anies. Jadi sentimen positifnya Anies sangat tinggi, negatifnya sangat rendah. Ganjar cukup tinggi juga dan negatifnya juga cukup rendah. Sementara Prabowo sentimen negatifnya sangat tinggi, sentimen positifnya sangat rendah. Sebagai Menteri Pertahanan, harusnya Prabowo tadi malam itu bisa mendominasi perdebatan atau setidaknya bisalah mengimbangi Anies gitu. Kan tema tadi malam itu harusnya jadi makanan sehari-hari Pak Prabowo. Ada soal pertahanan keamanan, ya ada juga soal politik luar negeri dan geopolitik global. Namun justru soal pertahanan inilah menjadi titik lemah dari Prabowo. Ini yang jadi amunisi mematikan bagi Anies dan juga Ganjar untuk menyerang Prabowo. Saya ajak Anda untuk kembali menyimak momen Anies menghabisi Prabowo dan membuatnya kembali terpancing emosinya. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita lihat nomor
urut 3 dan 1 saling berhadapan dengan tanya jawab dan memberi tanggapan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan akan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan Pak Anies untuk bertanya, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup? Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk
kita buka-bukaan ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Kan kami persilahkan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Baik, Pak waktu Prabowo. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo, waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka.
Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Semua partai ikut. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang Hadirin, dulu, mohon tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang, mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Nah, bagaimana penilaian Anda? Ini tadi malam Pak Prabowo betul-betul baper sampai setelah setelah acara debat selesai itu dia tidak bersalaman dengan Anies Baswedan. Dia hanya bersalaman dengan Ganjar Pranowo saja. Dan ketika ditanya oleh wartawan mengapa dia tidak bersalaman dengan Anies, dia menyatakan kan saya lebih tua, lebih senior. Dan Anies tidak mendatangi dia, makanya dia tidak bersalaman dengan Anies. Aduh, ini baper banget ya. Kenapa mesti dibawa tua dan muda? Kan salaman saja ya gitu. Dan harusnya soal debat ya memang selesai di panggung perdebatan. Jangan seperti perdebatan yang lalu ketika dia kemudian bawa-bawa soal etik endasmu itu yang kemudian jadi amunisi baru untuk menyerang Prabowo. Apakah Anda sepakat kali ini Anies kembali mengalahkan Prabowo dan bahkan dengan skor yang jauh lebih telak dibanding debat perdana? Silakan beri komentar Anda. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.